Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ke-9 ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama lagi untuk menjalankan salat Isya berjamaah. InsyaAllah akan sambung pada salat tarawih. Terima kasih kepada panitia masjid yang telah memberikan juga kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hal-hal yang saya tahu untuk kita sama-sama memahaminya. Pada malam ini saya ingin bermaksud untuk mencoba menalar sunnah Nabi pada waktu beliau makan. Menalar dari segi aspek kesehatan. Kebetulan saya dokter, jadi saya akan menalar dari segi aspek kesehatan. Sebelumnya itu sampai ke situ saya tentu ingin menjelaskan lagi dulu terlebih dahulu fungsi yang sangat penting untuk kesehatan kita agar nanti waktu sampai kepada mencoba menalar sunnah Nabi kita dapat memahaminya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam soal makan ini pencernaan kita yang termasuk penting adalah lambung. Kenapa? Karena di lambung itulah pengolahan makanan secara kimiawi. Tentu kita sadar semua bahwa makanan itu diolah dalam berbagai mekanisme. Yang pertama, mekanik. Ya, mama kita memasak di rumah itu potong-potong daging ayam, daging sapi itu dengan pisau itu artinya memotong-motong daging dengan mekanik. Kemudian dimasak berarti diupayakan lagi dengan panas. Itu sudah mekanik, panas. Kemudian masuk di mulut kita, kita potong lagi mekanik dengan menggunakan gigi. Baru kita telan. Supaya bisa masuk di kerongkongan kita, tentu dia dicerna lagi mekanik oleh gigi. Sampai di lambung urusannya pencernaan kimiawi. Kenapa? Karena tidak berproses kimiawi, semua makanan yang kita makan ini tidak bisa diserap oleh usus kita. Berarti dia akan keluar semua dalam bentuk kotoran lagi. Nasi kita makan, nasi mungkin keluar juga. Karena tidak diolah secara kimiawi. Di sinilah pentingnya kita mempelajari penciptaan Tuhan dalam peran lambung ini mengolah makanan secara kimiawi. Ada dua modal pokok kita, lambung kita mengolah makanan secara kimiawi, yaitu asam yang kita sebut sebagai HCl. Asam ini sangat keras. Kalau ditaruh di kulit kita, insya Allah kita akan panas di tangan kita. Dan kedua, enzim pencernaan. Kedua bahan ini diproduksi langsung oleh sel-sel lambung. Nah, pertanyaannya, kalau hasil ini sangat keras, kenapa lambung tidak hancur? Kenapa lambung tidak hancur? Tidak dimakan oleh asam HCl ini. Sama dengan kalau kita tetesi HCl di tangan kita, telapak tangan kita ini pasti akan bermasalah. Disitulah penciptaan Tuhan menjaga supaya tempat mengolah makanan secara kimiawi ini aman dari kerusakan oleh bahan kimia itu sendiri. Kalau Anda bisa membayangkan lambung yang seperti apa itu ya, buah apa yang mirip-mirip lambung itu, ya mirip-mirip pepaya tapi tidak juga.
itu seperti mixer ya, untuk mengaduk, mencampur itu makanan. Itu bergerak seperti begitu. Kenapa bisa? Karena Tuhan menaruh otot dalam 3 arah. Ada yang melingkar persis, sirkuler, ada yang oblik, dan ada longitudinal sepanjang tabung. Sehingga silih bergantilah itu berkontraksi, maka makanan di dalamnya diolah seperti itu, supaya campurannya bagus, kena semua enzimnya, kena semua HCl-nya, agar bisa menjadi membubur untuk kemudian diturunkan ke bawah lagi, agar bisa diserap oleh sistem pencernaan di bawahnya. Yang kita harus nalar ini ialah HCl ini tidak boleh berada di tempat yang tidak tahan. Kalau kita menelan makanan itu lewat kerongkongan kita, dia akan melewati satu tabung yang namanya esofagus, kemudian bermuara ke lambung. Esofagus itu tidak diciptakan Tuhan untuk tahan asam. Sama dengan kulit kita, selnya memang sama dengan kulit kita. Sehingga tidak boleh terjadi bahwa ada asam nyelonong ke atas. Kalau ada asam nyelonong ke atas, masuk ke dalam esofagus, maka esofagus akan menderita, akan meradang, dan berbagai akibat-akibat selanjutnya bisa menjadi berkerut, sehingga lubang esofagus menjadi sempit, sehingga orangnya susah menelan akibat adanya asam ke atas. Untuk supaya tidak ada asam ke atas, maka Tuhan menaruh di antara esofagus itu dengan lambung satu spinter, katup, yang tidak boleh terbuka karena dibuka dari bawah, yang hanya boleh terbuka kalau dibuka dari atas, satu arah saja pembukaannya. Jadi kalau ada isi lambung mau naik ke atas, dilarang, tidak boleh naik ke atas. Nah, berbahaya kalau naik ke atas. Itu. Nah, dinding lambung tadi itu dijaga oleh, supaya jangan rusak oleh asam, dijaga pertama oleh sel-sel yang memang diciptakan Tuhan melapisi dinding itu, tidak sama dengan sel yang lain. Yang kedua, ada selalu bahan kimia yang bersifat basah, bikarbonat, yang selalu menyirami permukaan itu, sehingga kalau ada asam terhebat segera netralkan. Kemudian ada aliran darah yang menjaga supaya terjadi. Tiga kombinasi ini membuat lambung kita aman, walaupun dia mencerna, walaupun dia menada itu HCl. Apakah ini selalu begini? Ya, disitulah sering ada kelainan menjadi penyakit. Ada orang meradang lambungnya, ada orang jadi ulkus malah, jadi erosi di lambungnya, jadi luka di lambungnya. Itu bisa terjadi karena seperti itu. Oke, kita sudah memahami bagaimana Tuhan menciptakan ini. Mari kita lihat sunnah Nabi dalam kegiatan beliau waktu makan. Ya. Pertama, kita tidak boleh memfasilitasi asam kembali ke esofagus dari lambung. Maka ada berapa sunnah Nabi yang sebenarnya kalau kita nalar itulah maksudnya, tujuannya. Yang pertama, dilarang Nabi kita makan sambil baring. Sambil baring kita makan. Kenapa? Karena kalau kita sambil baring kita makan, maka ada peluang asam itu mengalir, dibantu dengan gravitasi. Bahkan dianjurkan oleh Nabi, kalau habis makan jangan terus tidur. Itu ya, kalau saya nalar dari kesehatan itu maksudnya. Karena kalau kita tidur berarti sejajar antara lambung kita dengan esofagus. Yang namanya cairan pasti akan bisa mengalir. Masih baik kalau kita punya sphincter masih kuat.
Kalau sphincter kita juga sudah lemah, ya bisa kebobolan. Saya kira kita pernah semua merasakan sphincter kita lemah tapi tidak kontinu, hanya sekali-sekali. Pada waktu kita merasakan ada asam-asam keluar di tenggorokan kita, itu berarti sudah dari lambung itu naik ke atas. Seperti itu. Ya. Kalau itu sekali-sekali tidak apa-apa, tapi kalau sudah menjadi kejadian terus-menerus maka akan menderita sebagus kita. Jadi kita kembali bahwa Nabi ya tidak melakukan makan sambil baring dan menganjurkan supaya jangan langsung tidur. Bahkan ada yang mengatakan juga jalan-jalan dulu supaya ke bawah itu jadi lambung seperti itu, supaya makanan itu terus ke bawah dan asamnya juga jangan dekat-dekat ke esophagus. Seperti itu ya. Kemudian yang lain, Nabi menganjurkan kita untuk buka puasa dengan kurma. Saya baca di Prophet Medicine bahwa kurma itu peranannya adalah melapisi dinding lambung itu. Jadi bertindak seperti pertahanan oleh dinding lambung, membantu pertahanan lambung dari kemungkinan dirusak oleh asam. Sehingga dianjurkan oleh Nabi kita makan kurma pada waktu lambung kita masih kosong. Artinya apa artinya? Itu yang kita pakai buka puasa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kurma ini juga mengencerkan lendir-lendir di dalam itu. Seperti anda kita ketahui, kalau kita mau mencampurkan sesuatu, kalau terlalu kental itu pencampurannya kan susah campurannya. Jadi mengencerkan lendir-lendir dalam lambung itu sehingga betul-betul membantu homogenisasi daripada bahan makanan. Jadi kalau sudah diolah oleh lambung, tidak ada lagi nasi, tidak ada lagi bakso, tidak lagi apa, semua sudah homogen semua. Bapak pernah pasti melihatnya pada waktu muntah. Itulah hasil kerja lambung pada waktu kita muntah keluar. Inilah kerjanya lambung. Supaya bisa absorpsi, ya. Kemudian hal yang lain yang sering kita dengar, ada orang pantang makan ini, pantang makan itu. Nabi menganjurkan kita makan semua tipe makanan. Mau lemak, mau karbohidrat, mau protein. Dan saya kira semua kita tahu bahwa ini sumber makanan secara kesehatan memang diperlukan. Jadi tidak ada istilah menurut ajaran kita ada vegetarian. Tidak makan daging, sayur saja. Ya, tidak. Kita harus makan semua. Seperti itu. Dan yang kedua, bahwa Nabi sepertinya makanan itu dimakan agar menimbulkan nafsu makan. Menimbulkan nafsu makan. Karena menimbulkan nafsu makan berarti enzim-enzim pencernaan segera keluar. Baik yang masih di mulut maupun di lambung tadi. Dengan rasa nafsu makan itu. Appetizer kita naik, saya kira enzim yang untuk mengolah makanan itu juga siap. Sehingga Nabi pernah ditawari, saya baca di buku Prophet Medicine itu, ditawari oleh satu kelompok suku untuk makan daging kadal. Ini tidak haram, tapi Nabi menolak. Apa alasannya? Saya tidak biasa makan itu. Ditanya, apakah itu haram? Tidak, saya tidak biasa. Artinya, kalau tidak biasa malah menurunkan nafsu makan. Apalagi kalau timbul rasa jijik, pasti menimbulkan rasa makan. Itulah barangkali hal-hal yang
dikaitkan dengan apa yang kita bisa baca tentang sunnah Nabi waktu makan. Yang lain lagi bahwa kita sudah sering dengar lambung jangan dibikin penuh. Ya, ada sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Sudah sering sekali kita dengar itu. Ya. Karena kalau lambung terlalu berat, itu akan lambung itu seperti tergantung. Terlalu berat ada masalah. Dan yang kedua, mengganggu pernapasan perut. Dan kita kan ya dalam kalau kita tenang-tenang itu kan pernapasan perut yang kita pakai. Kecuali kalau kita sengaja mau mengisap udara baru kita bantu dengan pernapasan dada. Tapi secara santai pernapasan perut jangan bermain. Itu. Jadi jangan terlalu penuh itu lambung kita. Nah, bagaimana dengan buah-buahan lain? Kita dulu dan sampai sekarang makan buah-buahan setelah kita makan nasi. Kita ambil makan pisang, makan ini, ya sampai masih. Tapi kemudian akhir-akhir ini ada pendapat bahwa buah-buahan harus dimakan lebih dahulu, seperti seolah makan kurma seperti itu. Ya. Tetapi yang saya baca di Prophet Medicine itu buah-buahan yang lain itu dimakan sesudah makan makanan. Seperti itu. Jadi saya kira yang masih kita pakai lah sekarang, kebanyakan orang pakai ya setelah kita makan nasi ditutup dengan buah-buahan, apakah pisang, apakah apel dan lain sebagainya atau pepaya, seperti itu. Nah, Nabi juga makan itu makanannya campuran, seperti yang katakan tadi, ada ini ada itu. Bahkan kalau makan roti pun dia tambahkan itu, ya apa namanya, semacam kalau kita makan ikan itu apa bahasanya? Kalau toh itu katanya tidak ada, paling dia pakai cuka. Kalau tidak ada itu yang dibuat dari rempah-rempah itu. Jadi selalu dia mencampur. Artinya sekali lagi kita nalar di kesehatan itu untuk meninggikan atau meningkatkan appetizer kita atau nafsu makan kita. Nafsu makan menentukan keberhasilan pengolahan makanan yang kita makan. Nah, yang terakhir bahwa lambung kita juga sangat sensitif. Bukan hanya sensitif oleh makanan, tapi sensitif juga oleh emosi. Ya, sering ada mahasiswa kalau mau ujian stres, sakit ulu hati, atau ada faktor-faktor lain yang menimbulkan dia ada kesusahan, ada apa, itu sakit ulu hati, ada gangguan pada lambung, sangat erat kaitannya dengan kondisi emosional seorang. Nah, seperti itu tadi, kondisi emosional juga mempengaruhi nafsu makan kita, ya seperti itu. Jadi saya kira saya simpulkan bahwa Nabi memakan seluruh jenis makanan, tetapi dia tidak makan yang dia tidak biasa makan. Yang kedua, kurma dimakan lebih dahulu, sedangkan buah-buahan lain dimakan sesudah makan. Ya, itu. Kemudian
Baik, kesimpulan yang ketiga adalah posisi waktu makan. Ya, saya belum baca apa bedanya terhadap kesehatan, belum sempat mendapat itu. Bedanya, kalau tadi saya terangkan, bedanya dari segi penalaran kita, makan duduk dengan makan baring. Sedangkan makan duduk dengan makan berdiri, yang kita tahu bahwa sunnah Nabi juga makan duduk, bukan makan berdiri. Bagaimana kita menalar dari segi kesehatan itu? Apa manfaatnya? Apa bahayanya? Apa risikonya kalau kita makan sambil berdiri? Mungkin nanti ada temuan-temuan selanjutnya untuk bisa kita terangkan lagi di mana letak perbedaannya sehingga Nabi menganjurkan kita makan bukan berdiri tapi duduk. Saya kira itu Bapak sekalian, mudah-mudahan ada gunanya malam ini, dan kalau ada kekurangan-kekurangan mohon dimaafkan, karena ini saya betul-betul menalar saja. Menalar apa yang saya tahu dari ilmu kedokteran dengan apa yang disunahkan Nabi. Mudah-mudahan apa yang saya nalarin benar. Kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau dari saya, dan mohon ampun atas kesalahannya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.